Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai logaritma. Secara umum, misalkan A pangkat C sama dengan B. Nah, maka bisa kita tulis bentuk logaritmanya menjadi seperti ini. A log B sama dengan C. Ini artinya A menghasilkan B jika dipangkatkan dengan C. Seperti itu ya. Nah, A di sini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok logaritma. Sedangkan B-nya itu numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Contohnya nih, misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini artinya 2 menghasilkan 8 jika dipangkatkan dengan 3. Seperti itu ya. Nah, coba yang ini. 3 log 81. Berarti 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81? Coba kalian cari dulu jawabannya. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81? Ya, pintar. 4 ya. Jadi di sini sama dengan 4. Ibu tulis ya di sini 4. Mohon maaf. Nah, karena 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Oke, coba ke contoh yang selanjutnya. 5 log 25. Berarti ini artinya 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Coba. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Berarti 5 pangkat 2 kan? Berarti di sini jawabannya berapa? 2. Pintar. Seperti itu ya. Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Seperti itu ya. Jadi di sini jawabannya 2. Oke. Paham sampai sini? Lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma itu ada 11, tetapi berlaku dengan syarat P-nya itu harus lebih besar dari 0, P-nya tidak sama dengan 1, A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, dan Mn-nya itu anggota dari bilangan real. Untuk sifat yang pertama, P log A kali B itu sama dengan P log A plus P log B. Contohnya, misalkan ibu punya Misalkan ibu punya 2 log 4 kali 8. Misalkan ya. Nah, ini artinya 2 log 4 tambah 2 log 8 gitu, sesuai dengan sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, P log A per B itu sama dengan P log A min P log B. Contohnya, misalkan 2 log 4 per 8. Nah, ini artinya 2 log 4 dikurangi dengan 2 log 8. Seperti itu ya. Jadi ketika di sininya perkalian, maka di sininya itu menjadi penjumlahan. Tetapi jika di sininya pembagian, maka di sini menjadi pengurangan. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga mengatakan bahwa P log A pangkat N akan sama dengan N kali P log A. Jadi ketika numerusnya ini kita pangkatkan dengan N atau berpangkat N, maka si N ini tuh bisa kita pindahkan ke depan. Jadi sama dengan N kali P log A. Seperti itu. Contohnya misalkan 2 log 4 pangkat 3. Nah, maka 3 ini
merupakan pangkat dari 4 kan, maka 3 ini tuh bisa kita simpan di depan menjadi 3 kali 2 log 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya sifat yang keempat, A log B sama dengan P log B per P log A. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima mengatakan bahwa 1 per A log B itu akan sama dengan B log A. Kemudian sifat yang keenam mengatakan bahwa A pangkat N log B akan sama dengan 1 per N dikali A log B. Nah, jika tadi di sifat ketiga, kita lihat lagi ya di sifat ketiga. Nih, jika tadi sifat ketiga itu yang ada pangkatnya itu numerusnya, maka si pangkatnya itu bisa kita kedepankan menjadi N kali P log A ya. Nah, sedangkan untuk sifat yang keenam, yang pangkatnya itu basisnya ya. Di sini basisnya. Nah, maka pangkat N-nya itu bisa kita tulis di depan lagi, tetapi dengan bentuk 1 per N. Bedakan dengan sifat 3 ya. Jika tadi di sifat 3 itu N dikali P log A. Nah, tetapi untuk sifat 6 ini, karena pangkatnya itu milik si basis, maka kita pindahkan ke depan, tetapi penulisannya itu 1 per N kali A log B gitu. Jadi sifat 3 dan sifat 6 itu berbeda ya. Nah, kemudian nih di sifat ketujuh, baru nih penggabungan dari sifat ketiga dan sifat keenam. Jika tadi sifat ketiga itu numerusnya yang memiliki pangkat. Nah, kalau sifat keenam basisnya yang memiliki pangkat. Jadi di sifat ketujuh itu digabungkan, numerus dan basis itu sama-sama memiliki pangkat. Nah, jadi pangkat dari numerus dan basis itu bisa kita tulis di depan menjadi bentuknya seperti ini, M per N dikali A log B. Seperti itu ya. Coba Ibu mau kasih contoh biar lebih gampang. Misalkan 3 pangkat 2 log 27 pangkat 4. Nah, ini artinya numerusnya yang mana? 27 kan? 27 ini memiliki pangkat 4. Maka kita tulis dulu 4 per, kemudian basisnya 3 memiliki pangkat 2. Berarti kita tulis 2. Nah, kemudian kita tulis bentuk logaritmanya kembali. 3 log 27. Seperti itu ya. Jadi 3 pangkat 2 log 27 pangkat 4 itu sama dengan 4 per 2 dikali 3 log 27. Kemudian kita sederhanakan lagi. 4 dibagi 2 itu berapa? Yang ini ya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi 2 dikali 3 log 27. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang ke-8 mengatakan bahwa A pangkat A log B itu sama dengan B. Kemudian sifat ke-9 mengatakan bahwa P log 1 itu sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? P hasilnya itu 1 jika dipangkatkan 0. Jadi, setiap angka yang menghasilkan 1 itu pasti dipangkatkan 0. Seperti itu ya. Contohnya saja, misalkan di bilangan eksponen 5 pangkat 0 itu berapa? 1 kan? Maka 5 log 1 itu sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian 6 pangkat 0 itu berapa? 1 juga. Maka 6 log 1 itu sama dengan
0 gitu. Jadi setiap angka yang hasilnya 1 itu pasti dipangkatkan dengan 0 gitu ya kesimpulannya. Kemudian sifat yang ke-10, A log A sama dengan 1. Ini artinya A menghasilkan A jika dipangkatkan dengan 1. Ya kan? Jadi suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri, maka bilangan itu tuh harus dipangkatkan 1. Misalkan saja 6 pangkat 1 berapa hasilnya? 6. Ini artinya 6 log 6 itu sama dengan 1 gitu. Coba kalau 10 pangkat 1 hasilnya 10. Ini artinya 10 log 10 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Jadi jika 6 menghasilkan 6 jika dipangkatkan 1. 10 menghasilkan 10 jika dipangkatkan dengan 1 gitu. Jadi intinya ketika ada angka yang menghasilkan angka itu sendiri, maka angka itu tuh dipangkatkan dengan 1 gitu. Kemudian sifat yang ke-11, P log A dikali A log B itu akan sama dengan P log B. Nah, di sini kita lihat log A, si A-nya itu menjadi numerus ya di sini, tapi di sini si A juga menjadi basis. Maka bisa kita singkat. Jadi si A ini tuh tidak usah kita tulis. Jadi langsung saja menjadi P log B gitu. P log B. Jadi si A-nya tidak kita tulis gitu karena A di sini tuh menjadi numerus dan di sininya menjadi basis seperti itu. Contohnya misalkan ibu punya 2 log 4 dikali 4 log 16 dikali 16 log 64. Misalkan seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini log 4, 4-nya itu menjadi numerus ya, tetapi di sini 4 juga menjadi basis. Kemudian di sini 16 menjadi numerus dan di sini 16 jadi basis. Nah, maka bisa kita singkat nih. Jadi yang 4 dan 16 kita nggak usah tulis. Jadi hasilnya langsung saja 2 log 64 seperti itu. Seperti ini ya hasilnya 2 log 64 gitu. Oke, cukup sampai di sini. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Boleh ya.